Pian masuk situ? Tahun. Cerita aja. 50 tahun. Pak, maaf kita tentang rumah ini Mas. Taruh dulu biar banyak. ini saling anu lah kenalkan silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin ngaran ulun Rudiansah. Nggih, ulun kebetulan dimintai tolong lawan pengelola, lawan pemilik, lawan hal ini PT Kilang Pertamina Internasional RU5 Refinery Unit 5. Kemudian juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Jadi ulun ini juga sebagai apa namanya jupel guru pelihara. Nah jadi rumah dahor ini mohon izin lah ini para senior ulun ini para apa mama ulun. Jadi pertama ulun mengucapkan terima kasih kedatangan pian-pian ke rumah cagar budaya dahor ini luar biasa sekali. Pian jauh-jauh dari Banjarmasin, jauh sebelum ke hotel, malah pian ke cagar budaya dulu. Ini suatu penghormatan Pak dan bagi kami juga Dahor Heritage Balikpapan. Nah jadi rumah cagar budaya Dahor ini adalah awalnya milik rumah perusahaan minyak dari Belanda, BPM Batavia Petroleum Maskapi. Jadi awalnya perusahaan minyak BPM itu berawal dari datangnya orang Belanda, ngarannya Jacobus Hubertus Menten. Jadi inya orang geologis, jadi orang batu bara, penyari apa cari batu bara itu dari Bogor. Dari Bogor ke awalnya ke Sanga-Sanga. Nah di Sanga-Sanga beliau cari batu bara, dapat batu bara, tiba-tiba beliau juga mendapat menemukan juga minyak di Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Nah setelah menemukan minyak di Sanga-Sanga, beliau izin lawan Sultan Kutai Haji Muhammad Sulaiman bahwa ulun ini gagasan apa namanya supaya dikirim keluar untuk pengapalan dan pergudangan, maka ulun ingin mencari tempat di dekat laut, dekat pantai, karena Sanga-Sanga itu dekat sungai. Nah, jadinya tulaklah inya ke Balikpapan hutan, kan ada orangnya bahari, ya kan, tahun 1890-an. Nah, begitu di Balikpapan, kemudian di daerah Lapangan Merdeka sekarang, itu di daerah lingkungan punya Pertamina, dekat pelabuhan Balikpapan, dekat Maskar apa namanya Angkatan Laut. Nah di situ mereka pada saat mencari pelabuhan untuk perminyakan itu, justru mereka menemukan rembesan minyak. Apa namanya kalau orang kita itu apa namanya itu Pak, gasan minyak itu. Jadi minyak di pantai itu menemukan rembesan minyak. Jadinya izin pulang kepada Sultan Kutai supaya ulun mencari minyak di Balikpapan. Rupanya kemungkinan di Balikpapan ini menemukan minyak, ada minyaknya juga karena rembesannya kami menemukan di pantainya. Nah, padahal pertama awalnya hendak maulah aja apa namanya gudang sama pegasan pengapalan. Kalau dia hendak ke Jawa kah, hendak ke Eropa kah, ke Singapura kah, jadi dia kan perlu tempat pengapalan. Nah pada saat Inya menemukan mencari rembesan, Inya maulah ada timnya seorang juga mencari minyak lah. Jadinya mencari minyak, ternyata di situ dia menemukan bujur. Jadi apa yang Inya kira ternyata bujur. Setelahnya itu menemukan minyak di Balikpapan. Dia menemukan juga apa namanya minyak juga di situ. Nah, pada saat dia menemukan minyak itulah, kemudian pada hari itu tertanggal 10 Februari 1897. 18 lah? Iya, 1897. Jadi usianya sekarang sudah 125 tahun. Itu 10 Februari dijadikan hari ulang tahun kota Balikpapan karena ditemukan minyak oleh Jacobus Hubertus Menten itu. Nah, itu kemudian minyak itu Inya minta izin kepada Sultan Kutai membuat konsesi perjanjian. Nah, itu konsesi Matilda ngarannya. Umurnya itu jadinya diberi ngaran umur Matilda. Matilda itu adalah ngaran anak atau bini dari Jacobus Hubertus Menten itu. Nah, itu dijadikan Matilda. Matilda itu ngaran anak atau ngaran istrinya. Nah, seiring perkembangan, maka banyaklah para pekerja-pekerja datang. Asalnya Balikpapan lah. Bukan orang Balikpapan, justru orang dari Jawa. Dari Jawa, dari Sulawesi, dari Sumatera, kemudian ya termasuk dari Banjar, kemudian juga
dari Tiongkok dan dari India untuk menjadi pekerja minyak bahari. Nah, kemudian dari Shell itu kemudian perusahaan minyak BPM itu kemudian begitu berdatangan orang-orang dari Belanda dan orang dari Indonesia di luar Kalimantan Timur dan orang-orang dari India dan Tiongkok, maka dia perlu mengulah perumahan, mengulah pondokan, rumah sakit, iya. gasan olahraga, dia mengulah lagi di Lapangan Merdeka. Lapangan Merdeka itu perumahan Pertamina juga, Pak. Jadi Lapangan Merdeka, Karanganyar yang pian lewat itu sekarang jadi warehouse karena ada proyek RDMP, Refinery Development Master Plan, yaitu Pak Jokowi maulah supaya RU5 itu dikembangkan karena kebutuhan minyak terutama buat Kalimantan Timur dan buat Indonesia bagian timur. Nah, jadi kebutuhan kilang itu perlu ditambah. Nah, jadi rumah-rumah ini kemudian tadi setelah setelah penambahan minyak itu perlu karyawan atau perusahaan untuk mencari rumah, diulahkan rumah oleh perusahaan BPM tadi, maka salah satunya lagi adalah di daerah Karanganyar dan Kampung Baru. Ini namanya Kampung Baru, Pak. Kebun sayur. Nah, kebun sayur karena dulunya ada kebun ada kebun-kebun kangkung. Jadi di daerah kebun sayur di sini nih. Nah, kemudian tahun 1920 dibangunlah perumahan di daerah Kebun Sayur Balikpapan Barat ini, Kampung Baru ini. Nah, kemudian dibangun rumah ini sebanyak 27 rumah. Nah, ini rumah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Iya. Ada 5 rumah. Nah, yang ini nomor 6. Ya adalah 7, 8, 9. Nah, kemudian ada 9 rumah, maka di samping masjid ini rumah nomor 11. Jadi awalnya 27 rumah. Karena ada proyek Refinery Development Master Plan, maka diulah apartemen sama Pertamina. Nah, rumah yang 27 itu sekarang tinggal 10. 2015 kemarin. Nah, rumah-rumah yang 17 dihancurkan, diulah apartemen. Diulah itu apartemen lah. Supaya kada banjir. Nah, apartemen. Ini yang penemu sumur tadi lah namanya lah. Tinggi, Jacobus Hubertus Maitland. Nah, ini yang penemu tadi ada yang dari orang Belanda lah. Belanda. Nah, lalu kerjasama janjian sama Sultan Sulaiman tadi ya, Pak? Iya, jadinya setelah menemukan di Sanga-Sanga, kemudian dia minta izin ke Sultan Kutai supaya nyandak ke Balikpapan mencari tempat pelabuhan, gudangan. Dikirim dari Sanga-Sanga ke Balikpapan. Ternyata di Balikpapan justru menemukan minyaknya. Nah, itu. Jadinya mau ulah pulang. Nah, itu. Minta izin pulang kepada Sultan Kutai. Nah, ini Sultan Kutai siapa namanya itu? Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Ini nama bendera itulah. Hubungan lawan ini, Bang? Inggris nih? Bekawalnya. Ini Bekawal. Iya. Menten dari Belanda Bekawal lawan Inggris. Samuel. Dari Inggris. Ya, dari Inggris. Marcus Samuel ini dari perusahaan Shell. Iya. Nah, ini sebagai investor 1933 1999. Ya deh. Makasih. Jepang itu menyerang Balikpapan selama 3 tahun, 42 sampai tahun 45. Nah, tahun 45 datanglah tentara sekutu dari Prancis, dari Australia, kerjasama lawan Amerika, lawan Belanda untuk menyerang Jepang. Nah, Balikpapan ini dibom dulu selama 2 minggu. Sebelum tentara itu sekutu dari Australia itu turun ke darat lewat laut, Balikpapan diserang dulu lewat pesawat, dibom selama 1-2 minggu. Setelah dibom, kemudian dia mulai melemah, tentara Jepang, maka turunlah tentara sekutu lewat laut selama 2 minggu tahun 45. Kemudian Jepang kalah. Nah, ini ada foto-foto. Ini di daerah kilang Balikpapan nih, Pak, sekarang. Ini perumahan ini kilang Balikpapan nih. Pertamina sekarang dibom dulu. Nah, ini mana nih? Ini di daerah Pak. Ini perumahan. Ini dulu perumahannya Kodam. Nah, ini Kodam ini dulu, Pak. Rumah Kodam. Cuma kan sudah diganti atapnya. Ini daerah foto-foto lama Balikpapan.
Di Masjid Penerapan tahun 1935 atau yang dikenal sekarang sebagai Masjid At-Taqwa Landasan. 1935 sudah ada.